selamat malam, selamat siang, entah kapan para sahabat-sahabat kalian menonton video ini. Sebenarnya saya sudah berpikir beberapa kali tentang membicarakan hal ini. Namun pada akhirnya mengerucut pada bahwa saya merasa ini perlu dijelaskan, ini perlu diberikan sebuah pemahaman, ini perlu diberikan sebuah sudut pandang baru mengenai hal ini. Jadi di tengah berita duka dari saudara-saudara kita yang berada di Palestina, dengan hampir seluruh negara yang ada di dunia ini mengecam atas tindakan brutal dari tentara Israel terhadap rakyat Palestina. Ternyata ada hal yang memprihatinkan. Apa itu? Saya tahu hal ini akan sensitif. Hal ini mungkin bisa membuat sebagian orang akan marah karena mereka beranggapan hal ini bertentangan dengan pendapat mereka. Namun tentunya hak mereka untuk merasa bertentangan itu perihal lain. Terserah bertentangan atau tidak dengan mereka, namun saya yakin hal ini perlu untuk disampaikan. Apa hal tersebut? Hal tersebut adalah kasus pemberhentian siswi di Bengkulu yang saat ini tengah duduk di kelas 11 sekolah menengah umum. Mengapa dia diberhentikan? Mengapa dia dikeluarkan dari sekolah? Dia dikeluarkan dari sekolah hanya lantaran karena dia mengunggah konten di media sosial yang berisikan penghinaan atas Palestina. Pada saat saya pertama kali melihat video itu, di dalam hati saya langsung berbicara, ini anak bodoh, tolol, atau seperti apa? Saya merasa itu adalah kebodohan yang hakiki. Saya marah, saya mengecam hal tersebut karena saya juga mengecam atas tindakan tentara Israel, tentara Zionis Israel terhadap masyarakat Palestina. Karena dia menghina Palestina, saya mengecam hal tersebut. Saya marah dan saya rasa begitu juga dengan teman-teman sahabat-sahabat yang ada di luar sana. Namun hal itu berubah. Rasa marah saya tadi berubah setelah mendengar kabar di media televisi bahwa saat ini anak tersebut dikeluarkan dari sekolah, diberhentikan dari sekolah. Mengapa saya marah? Mengapa saya marah anak itu diberhentikan? Hei, salah anak itu apa sebenarnya? Ya, anak itu salah apa? Dia tidak melakukan tindakan kriminal. Dia tidak melakukan tindakan fisik. Oh, tindakan yang dilakukan adalah ujaran kebencian. Oke? Bisa saya terima, ujaran kebencian. Namun, tindakan pemberhentian itu yang tidak bisa saya terima. Mengapa demikian? Setelah diinterogasi, anak tersebut mengaku tidak bisa membedakan mana Israel, mana Palestina, mana yang teraniaya, mana yang menganiaya dalam hal tersebut. Nah, karena keisengan dan ketidaktahuannya itu, dia mengunggah video penghinaan terhadap Palestina itu di akun media sosial pribadinya. Dia sendiri yang mengunggah, dia sendiri yang merekam secara sadar. Apa yang dapat saya petik? Sesungguhnya itu terjadi karena ketidakmengertian. Itu karena kelalaian kita, itu karena kebodohan kebodohan karena belum mengerti, maksud saya, bukan kebodohan apa ya. Nah, mengapa kita berhentikan siswi itu? Seharusnya ini jalan pikiran yang paling dasar. Siswi itu sudah sekolah, sudah belajar, masih tidak mengerti, masih tidak tahu. Oke lah, pelajaran nggak ada yang bicara tentang itu. Tapi sepaling tidak
ini sedikit banyaknya ada kelalaian kita selaku orang tua, selaku pendidik di sana, sehingga dia tidak mengetahui hal itu. Nah, saran saya, Boyo jangan diberhentikan lah. Kalau diberhentikan, sudah disekolahkan saja sudah tidak mengerti, apalagi sekarang diberhentikan. Ya, jadi itu sangat saya sayangkan. Dan saya mengajak, marilah kita berpikir rasional. Kita berpikir rasional ya. Pendapat orang memang bisa berbeda-beda mengenai hal ini. Si A mungkin bicara seperti ini, si B mungkin bicara seperti ini, si C, si D, dan lain sebagainya. Dan yang terjadi, anak itu menghina Palestina atas ujaran kebencian. Diberhentikan dari sekolah. Karena apa? Itu mungkin kita rasa tidak berkenaan dengan apa yang kita pikirkan, tidak berkenaan dengan apa yang tidak sejalan dengan alur politik dari Indonesia. Namun kita balik suasananya. Bagaimana jika anak itu menghina Israel? Apakah harus kita keluarkan dari sekolah? Saya rasa jawabannya tidak. Kalau tidak, di mana keadilan? Dia menghina Israel, dia menghina Palestina, dikeluarkan dari sekolah. Palestina kita akui sebagai negara yang berdaulat. Kemudian dia menghina Israel. Indonesia tidak mengakui Israel itu sebagai negara. Sekarang apa yang akan kita lakukan? Apakah kita tetap akan memberhentikan anak itu karena didasarkan pada ujaran kebencian? Jika tidak, rasanya ini adalah sebuah kesalahan. Namun teman-teman bisa berpendapat berbeda dengan saya, karena perbedaan itulah yang membuat kita menjadi indah. Dan Indonesia juga terdiri dari suku-suku yang berbeda-beda, bahasa yang berbeda-beda, sehingga membentuk harmonisasi yang sangat indah seperti yang kita rasakan saat ini. Nah, kembali lagi ke permasalahan tersebut. Setelah anak itu dikeluarkan dari sekolah, oke lah, dia dikeluarkan dari sekolah. Sekarang, apakah ada sekolah yang bisa menerima anak itu? Anak itu dikeluarkan dari sekolah karena unggahan kontennya di media sosial, diberhentikan. Sekarang, jika diberhentikan seperti itu, apakah ada sekolah yang akan menerima? Jika tidak ada sekolah yang dapat mau menerima anak tersebut, artinya hak untuk mendapatkan pendidikan dari anak tersebut dirampas. Ya, saya harus katakan demikian. Oleh karena itu, marilah kita berpikir secara rasional, kita berpikir secara adil agar tidak berlebih-lebihan dalam menanggapi sebuah kejadian. Bukan berarti saya mengajak sahabat-sahabat sekalian untuk tidak berlebih-lebihan menanggapi peristiwa pembantaian, peristiwa pembunuhan di Palestina. Bukan seperti itu. Tapi dalam hal ini saya rasa banyak opsi lain yang bisa kita pilih untuk anak tersebut. Tidak harus mengeluarkannya dari sekolah. Kasihan dia seperti itu. Marilah kita untuk merenungi, menelaah hal ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.